Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldi Priyo Panjalaksono dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini aku mau ngejelasin tentang analog to digital converter atau ADC. Untuk pengertiannya sendiri, analog to digital converter atau ADC merupakan suatu fitur pada mikrokontroler yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog seperti tegangan dari sensor suhu, potensiometer, dan sensor cahaya memiliki nilai yang berubah secara kontinu, sehingga tidak dapat langsung diproses oleh sistem digital. Oleh karena itu, ADC digunakan agar data analog dapat dibaca dan diolah oleh mikrokontroler seperti STM32 dan SP32. Fungsi ADC pada STM32 dan SP32. Pada praktikum ini, ADC digunakan untuk membaca data analog dari sensor atau potensiometer menggunakan mikrokontroler STM32 dan SP32. Data analog yang masuk akan dikonversi menjadi nilai digital sehingga dapat ditampilkan pada serial monitor maupun digunakan untuk pengendalian sistem otomatis. ADC sangat penting dalam sistem embedded karena hampir semua sensor analog memerlukan proses konversi sebelum diproses mikrokontroler. Konsep dasar ADC. ADC ini bekerja dengan membaca besaran tegangan input, kemudian mengubahnya menjadi nilai digital berdasarkan resolusi ADC yang dimiliki mikrokontroler. Semakin besar tegangan input, maka semakin besar pula nilai digital yang dihasilkan pada STM32 dan SP32. Nilai ADC dapat digunakan untuk monitoring sensor, pengendalian aktuator, maupun sistem Internet of Things. Resolusi ADC. Resolusi ADC menunjukkan tingkat ketelitian ADC dalam mengubah sinyal analog menjadi digital. STM32 umumnya memiliki ADC 12 bit dengan rentang 0 sampai 4095. Sedangkan SP32 memiliki ADC hingga 12 bit. Semakin tinggi resolusi ADC, maka hasil pembacaan akan semakin detail dan akurat karena pembagian level tegangannya semakin kecil. Rumus resolusi ADC yaitu resolusi sama dengan Vref per 2E. Nah, untuk VRAF sendiri itu adalah tegangan referensi, untuk N itu jumlah bit ADC-nya. ADC pada STM32 dan ASP32. STM32 merupakan mikrokontroler yang memiliki fitur ADC internal dengan kecepatan dan akurasi yang baik. ADC pada STM32 sering digunakan dalam aplikasi industri robotika dan sistem kontrol pada praktikum ini. STM32 digunakan untuk membaca nilai analog dari potensiometer, kemudian menampilkan hasil pembacaan dalam bentuk digital melalui serial monitor. SP32 merupakan mikrokontroler yang mendukung konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, serta memiliki fitur ADC internal. ADC pada SP32 banyak digunakan pada sistem IoT untuk membaca data sensor, analog dan mengirimkannya melalui jaringan internet. Dalam praktikum ini, SP32 digunakan untuk membaca nilai tegangan analog kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi digital. Untuk kelebihan penggunaan STM32 dan STM32, STM32 ini memiliki kelebihan pada kecepatan, proses, dan kestabilan ADC, sehingga cocok digunakan pada sistem industri dan kontrol otomatis. Sementara itu, SP32 memiliki kelebihan berupa konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang mendukung sistem IoT. Kedua mikrokontroler tersebut sangat cocok digunakan dalam praktikum ADC karena mudah diprogram dan memiliki performa yang baik. Kita langsung masuk aja ke video praktikumnya. Oke, di sini kita menggunakan ada potensiometer dan ada juga sensor LDR. Kita ubah nantinya ke digital, dari analog ke digital, yang nanti akan muncul di serial monitor pada visual code. Oke. Nah, ini untuk yang bagian SP32-nya. Akan sensor lalu itu adalah sensor LDR. Nah, jika sudah program, itu programnya. Ya, pas gitu. Untuk port pinnya itu 34. LDR pinnya itu 4.
Nah, ini untuk platform IO-nya. Untuk monitor speednya kita menggunakan 1100. Oke, tinggal di build aja sampai sukses. Itu akan otomatis nge-connectin ke P32-nya. Oke, ini karena pilot, ulang aja sampai bisa, sampai sukses tulisannya, baru nanti akan muncul di serial monitornya. Cang, ada paket lu. Nah, jika sudah sukses, maka kita tinggal buka serial monitor dan otomatis itu akan convert analog to digital. Nah, tuh akan muncul untuk pot dan LDR-nya. Ketika potensionya diputar, akan merubah hasil yang dikeluarkan di serial monitornya. Nah, tuh. Akan ketika menggunakan sensor LDR juga akan membaca, akan berganti juga data yang akan keluar. Nah, sekarang kita menggunakan STM32. Sebenarnya tidak jauh beda, kita menggunakan komponen yang sama juga, sama aja, tinggal di build sampai sukses. Jika sudah sukses, maka ya Pak. Nah, itu akan menunjukkan juga aja sebenarnya potnya keluar juga. Ketika potensinya diputar juga akan merubah nilai yang dihasilkan dari pembacaan data sensor tersebut. Itu akan naik dan turun. Nah, sekarang kita menggunakan sensor ultrasonik. Sebenarnya sama aja. Cuma sekarang kita bisa membaca sensor ultrasonik dari keluaran analog, kita ubah menjadi digital dan muncul di serial monitor outputnya. Nah, untuk ini programnya di build aja, upload hingga sukses lagi, nanti akan munculkan lagi. Muncul juga kurang lebih sama. Ya, sebenarnya ini praktikum untuk mengubah aja dari keluaran analog menjadi digital, juga menggunakan microcontroller. Nah, itu berubah.
Oke, mungkin kita langsung aja ke kesimpulan dari praktikum ini. Jadi, ADC ini merupakan fitur penting pada STM32 dan ESP32 yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Pada praktikum ini, ADC digunakan untuk membaca data analog dari sensor atau potensiometer, kemudian menampilkan dalam bentuk digital. Penggunaan ADC sangat penting dalam sistem elektronika, otomasi, dan Internet of Things karena memungkinkan microcontroller memahami data dari lingkungan sekitar. Mungkin sekian aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.